warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Untuk pertama kalinya nih, kita jumpa episode pertama Podcast Tapi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih Podcast Tapi itu apa? Podcast Tapi ini merupakan salah satu proker dari HMPS KPI UIN 1 Tulungagung. Keren banget nih udah ada podcast. Nah, episode pertama ini kita akan membahas seputar forum pelatihan yang lagi marak banget di KPI. Kita udah kedatangan 2 narasumber nih dari internal KPI sendiri. Ayo tebak siapa? Kalian mungkin sebagian dari kalian ini sudah tahu, sudah bisa menebak siapa narasumber yang ada di samping saya ini. Di samping saya ini sudah duduk 2 narasumber. Yang pertama ada Kak Dimas Ahmad dan juga ada Kak Silva Joyrun Maulidina. Saya dulu dong Kak ke kamera. For your information, mereka ini merupakan ketua dan juga wakil Hima Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam periode 2022. Kita tanya dulu nih kabarnya. Kak Dimas gimana kabarnya? Lagi baik-baik aja atau lagi sedang stres mikirin tugas deadline atau gimana? Bisa diceritain nih. Sejauh ini untuk kabar ya alhamdulillah baik. Tapi juga ada kegiatan mulai aktifnya kuliah offline dan juga program kerja yang harus dijalankan. Jadi ya dijalanin aja. Oke, jadi pada intinya nih Kak Dimas ini merupakan orang yang sibuk sekali. Tidak begitu. Ini ada kesalahan ini nanti. Oke, ke Mbak Silva nih, kita lanjut ke Mbak Silva. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gitu aja. Tapi saya dengar nih Mbak Silva ini orangnya ambis banget di kelas. Ambis apa? Kabar burung ya, kabar burung. Oke, kita lanjut saja ya ke poin pembahasan ini. Kita akan mengulik sedikit tentang forum pelatihan yang lagi marak banget di KPI kemarin nih. Oh, jadi ini pembicaranya tentang forum pelatihan. Oke, siap. Iya, soalnya banyak banget nih mahasiswa yang tanya ke kita, aduh Kak gini-gini sama problem-problemnya. Mungkin bisa diperjelas nih di podcast kali ini. Oke, bisa diceritakan sedikit tentang forum pelatihan ini Kak. Konsepnya seperti apa dan juga apa sih bedanya periode sekarang dengan periode yang lalu? Oke, bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya untuk periode ini memang banyak yang bertanya mengenai forum pelatihan karena kita mengangkat konsep yang ya hampir sedikit sama dengan periode kemarin, tapi kita juga mengangkat konsep bahwasanya masa yang akan diambil yaitu peserta itu dari mahasiswa UIN 1. Jadi tidak melulu mahasiswa KPI saja, jadi seluruh universitas atau seluruh kampus itu diperbolehkan ikut. Konsepnya seperti itu sih. Oh, jadi misal luar kampus itu boleh ya Kak ya? Kalau luar kampus itu boleh, tapi ya kita keterbatasan kalau semisal ada praktik offline itu kan mengharuskan peserta itu datang ke sini. Gitu. Jadi seperti itu. Iya, kemarin ada teman saya loh dari Universitas Jember itu tanya, ini forumnya ini offline tak online Riz? Soalnya saya itu pengen ikut, bilangnya gitu. Terus saya bilangnya, aduh jauh banget itu rumahmu. Sebenarnya untuk forum pelatihan ini kan tahun kemarin itu kan pure online maksud saya. Jadi banyak mahasiswa dari luar kampus itu ikut serta berpartisipasi menjadi peserta seperti Universitas Bayangkara Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Jember. Jadi dari berbagai kalangan. Tapi ya itu forum hanya berjalan online saja. Untuk tahun ini lebih ditekankan kita harus menghasilkan karya seperti itu. Itu bagus banget loh ini. Aduh, prokernya ini mungkin proker dari divisi kakak atau Kalau untuk proker ini sebenarnya kan awal mulanya itu ditaruh di program kerja BPH atau program kerja dari pengurus harian. Tetapi di tahun ini akan lebih kami fokuskan di bidangnya masing-masing. Jadi untuk program kerja di retorika ya kami adakan forum pelatihan retorika atau public speaking. Di jurnalistik pun begitu, forum pelatihan jurnalistik dan reporter. Begitupun di broadcasting. Di broadcasting ini ada berbagai macam
banyak sendiri ya. Bahkan, Ada 3 macam. paling banyak ya. Ada fotografi, desain grafis, dan videografi atau produksi film. Benar. Terus apa tuh yang bikin spesial forum pelatihan kali ini dengan forum pelatihan kemarin, atau mungkin pematerinya lebih berkesan banget di sini, atau bagaimana, bisa diceritakan? Sebenarnya untuk kesan yang akan kami bawa di forum pelatihan ini lebih ke arah bagaimana kita bisa untuk menyebarkan informasi ataupun ilmu pengetahuan di manapun, di mahasiswa yang bukan basicnya berkuliah di KPI. Jadi teman-teman dari mahasiswa lain di prodi lain itu berkesempatan mengikuti forum pelatihan ini. Itu spesial yang pertama. Untuk spesial yang kedua mungkin kita lebih spesifik bahwasanya forum pelatihan ini harus mempunyai tekad untuk menghasilkan sebuah karya, baik dari peserta sendiri maupun dari kelompok-kelompok nantinya yang akan dibagi, seperti itu. Ini Mas Dimas ini pernah ikut salah satu forum dari tersebut Dulu berapa tersebut itu? Dulu waktu semester 2 memang kan saya mengikuti HMPS ini dari semester 2. Saya diamanahi maksud saya sebagai penanggung jawab forum produksi film waktu itu. Jadi juga saya mengalami turun naiknya bagaimana peserta itu dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang ada dan juga sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan tambahan dari Silva. Iya Kak, ya seperti Mas Dimas ya. Dulu Mas Dimas jadi PJ, kalau saya juga jadi PJ cuma untuk forum desain grafisnya gitu. Untuk dulu itu yang offline yang berani itu baru desain grafis, tapi cuma beberapa kali, dan pesertanya pun karena waktu itu angka COVID masih tinggi, jadi cuma deket-deketan doang gitu, dan itu pun sedikit. Kurangnya dulu itu untuk yang teman-teman yang online itu nggak ada fasilitas untuk tahu materi, jadi itu sih kurangnya. Terus nih, kalau misal kemungkinan kan anak semester ke atas ini nih ingin ikut, tapi aduh malu banget sama yang adik-adik gitu. Bisa berikan solusi mungkin ini yang lihat ada anak semester atasan ini mungkin. Sebenarnya kan untuk forum pelatihan ini lebih ditekankan kepada peserta dari semester 2 dan 4 yang itu mereka mahasiswa KPI khususnya itu belum menerima basic materi mengenai praktek. Jadi kita belajar bareng, nanti ketika masuk di mata kuliah praktek itu bisa lebih matang. Jadi kan seperti yang kita ketahui, yang kita alami di semester-semester kami itu banyak sekali tugas-tugas yang lebih menekankan produksi film, desain grafis juga, reporter, bikin desain-desain, itu sudah menjadi kewajiban utama untuk mahasiswa KPI. Nah, yang salah dari persepsi mereka mengartikan mahasiswa KPI itu hanya bisa berdakwah, itu merupakan kesalahan besar. Jadi di sini itu kita lebih mengarah ke praktisi, mahasiswa praktisi yang menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang lulusannya itu komunikatif, produktif dan inovatif. Jadi harus punya skill juga nih di dalam KPI ini. Harus banget ya. Iya, harus banget, soalnya ini kalau misal kita nggak punya skill itu kayak aduh, kita itu komunikasi penyiaran Islam loh. Dan misal ada tugas itu pasti jadi beban. Iya banget nih, soalnya nih guys ya, di forum ini kalian akan diajari praktik. Iya, mulai dari awal nih, bukan hanya materi doang. Kita juga praktik di lapangan. Nah, buat kalian nih yang belum daftar ini masih belum boleh daftar apa belum Kak? Masih diperbolehkan, tapi langsung menghubungi ke CP karena pendaftaran sudah ditutup. Oh begitu. Kalau misalnya ketinggalan informasi. Iya, bilangnya, aduh Kak, ketinggalan informasi nih, gimana nih harus? Ya mungkin juga bisa kita kelola karena bahwasannya mahasiswa ini kan mungkin juga ya mengerti lah generasi seperti ini baca chat grup aja jarang. Jadi mungkin juga kita beri kesempatan karena kita juga sama-sama belajar. Kita nggak menutup teman-teman mahasiswa itu untuk membatasinya untuk belajar. Jadi ya langsung menghubungi PJ yang tertera, yang setiap kali kita sebar pamflet itu ada. Selalu ada ya. Jadi
apa itu kalau misal nih kan forum pelatihan ini kan tentang mengembangkan skill nih, mengembangkan skill. Nah, ini kan ada nih Kak. Sekelas saya ini tuh tanya, Kak, saya tuh gak punya skill di produksi film. Kalau produksi film mungkin dia gak bisa nyeting atau gimana nih. Jadi kan itu gimana itu harus punya skill atau gimana? Soalnya dia ingin belajar tapi aduh mau maju. Malu-malu gitu ya? Iya, mau maju. Aduh temennya ini pada pandai nih. Aduh jadinya manggu-manggu gitu. Sebenarnya kan sudah tertera di dalam judul utama program kerja kita ya, yang dimana itu forum pelatihan intensif. Kita mengajarkan di mana mahasiswa itu yang tidak memiliki dasar di bidang praktis, itu kita mulai ajarkan dari nol. Yang dimana itu kan nanti seperti pamflet forum yang telah berjalan itu mulai mengajarkan dari dasar dulu. Jadi kita menyamakan persepsi agar kita berjalan sesuai sesama dan menghasilkan karya bersama-sama. Oke. Ini lanjut nih. Saya itu ingin tanya nih Kak. Kan kalau desain grafis itu pastinya menghasilkan karya nih Kak. Seperti yang dibilang Kak Silva tadi menghasilkan karya. Itu karyanya itu mau dibawa kemana? Kan kasihan banget kalau sia-sia nih karyanya. Iya banget sih. Kalau untuk tahun lalu ya, saya membuat tahun lalu itu sebenarnya juga jadi pertanyaan sih. Karyanya itu mau dibawa kemana? Tapi karena dulu itu responnya teman-teman terkait menghasilkan karya itu belum menggugah gitu, mungkin masih kayak mager kali ya. Tapi kalau sekarang itu rencananya lebih ke profit ya. Profit ya Mas ya. Jadi lebih dari karya itu bisa diperjualbelikan. Iya. Jadi desain grafis ini selain menghasilkan karya juga menghasilkan profit nih teman-teman. Itu jadi bisa dikatakan kalau forum pelatihan ini tuh apa ya? Kayak menjadikan spesial banget. Ya harus. Dari periode sebelum Indomie. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Mbak Eris terkait dengan hasil karya dari setiap forum pelatihan ini. Selain dari profit ini kan juga kita tidak menjanjikan apapun ya, karena kan itu juga dari sistem yang dari ekonomi digital itu ya. Yang kedua ini yang kami janjikan bahwasanya seluruh forum pelatihan yang sudah menghasilkan karya itu akan digelarkan karyanya, baik itu kita mengartikan desain grafis atau fotografi itu basicnya kan 2 dimensi. Itu akan kita pamerkan di tempat yang spesial nantinya. Jadi kita sama-sama melihat ini loh karyanya teman-teman KPI, ini loh karyanya teman-teman forum pelatihan. Jadi kita lebih swipe up kan lagi, apa istilahnya swipe up itu apa? Ya lebih diunggulkan show off kan semua forum pelatihan agar teman-teman itu bisa merasakan, oh aku melu forum pelatihan iki karyanya itu bisa seperti ini. Itu menjadi kebanggaan tersendiri ya. Aduh, itu gambaran kulo itu. Sombong gitu. Itu karya kulo itu, guys. Oke, Kak. Ini selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ya, ke sesi tanya jawab. Nah, ini udah terkumpul beberapa pertanyaan dari netizen UIN 1 Tulungagung. Netizen UIN 1 Tulungagung yang ingin mengenal lebih dalam tentang forum pelatihan ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, datang dari @sabina_salma. Pertanyaan yang pertama ini kaitannya dengan dilaksanakan setiap hari apa sih pertemuan ini, dan juga berapa kali pertemuan? Bisa dijawab? Terserah. Senyamannya saja. Oke, untuk forum itu kita laksanakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Itu terserah forumnya ya. Terus kemudian berapa kalinya itu adalah 2 bulan 2 kali atau 2 minggu 1 kali. Oke. Ini yang penting tidak mengganggu kuliah ya. Iya benar, harus di. Iya benar banget, soalnya ini tugasnya aduhai. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Ini datang dari @arifussamkan. Enggak ada. Ini pertanyaannya, diajarin script writing nggak Kak
Soalnya suka banget dia bikin alur cerita. Diajarin nggak? Berarti ini lebih ke mengarah forum pelatihan produksi film Produksi ya? film nih itu kaitannya. Yang pasti untuk materi script writing nanti akan diagendakan di forum pelatihan produksi film ya. Nanti bakal ada beberapa pertemuan itu kan nanti ada temanya. Jadi mulai iya, pengenalan dasar, terus nanti megang kamera itu gimana, Iya. terus produksi film yang lebih ringan modelnya itu seperti apa, nanti akan diajarkan seperti itu. Termasuk juga nanti script writing. Nanti akan ada temanya sendiri. Selain itu kita membahas teori dari script writing itu sendiri. Nanti waktu setelah beberapa materi ini disampaikan, waktu praktek nanti akan diajarkan siapa sih yang minat di bidang script writing, siapa yang minat di bidang kamera. Nanti akan kita petakan, kita kelompokkan sesuai dengan basic pengennya sendiri-sendiri. Nanti akan jalan sesuai alur. Jadi buat kalian nih yang penyuka Wattpad atau penulis Wattpad nih, biasanya script writing ini kan Iya. penulis penulis Wattpad ini Wattpad. langsung aduh gitu. Nah, buat kalian yang penulis Wattpad ini bisa banget loh ikuti forum ini. Kenapa? Kalau kalian bingung, aduh novel dibaca bosan nih pasti. Jadi Jadiin aja film nih. yuk. Atau Jadikan mungkin series ya sekarang yang lagi marak nih. Kalian bisa belajar mulai dari forum pelatihan ini. Oke, pertanyaannya ketiga datang dari Ed. Siapa ini? Agak susah ya. Iya, agak susah. xxxcxz.com. Oh, Ini iya. apa ini guys? Ini web atau apa ini? Ya kan generasi milenial seperti ini ya, namanya itu agak sedikit Namanya aneh. belibet guys. Nah, ini cukup menarik Kak. Apa sih benefit yang kita dapat setelah mengikuti forum pelatihan ini? Aduh, dia ingin aku ingin ikut nih. Apa ya manfaatnya? Yang bisa dijelaskan? Gitu, ya. Jadi kan seperti yang kita jelaskan dari awal ya, bahwasanya forum pelatihan ini ya kita belajar dari awal. Siapa yang tidak punya basic desain ataupun basic dasar dari setiap materi praktisi yang kita tawarkan, itu kita mulai belajar dari awal. Selain itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Yang ketiga itu kita lebih menghasilkan karya itu tadi ya Mbak Silva. Iya, Bisa. boleh nambahin ya. Mungkin dari benefit ikut forum itu kemungkinan juga kita bisa dapet jodoh. Aduh, ih bener banget guys. Soalnya kenapa? Ini bukan hanya KPI. Iya. Ini Iya, di luar KPU pun juga banyak yang ikut. ini gitu. juga aku pernah denger nih kalau anak MBS itu cakep. Oh, gitu jadi. Cakep nih. Tapi KPI enggak salah juga iya. loh. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya datang dari @safira_dww_. Pertanyaannya gini Kak. Nah, forum retorika ini setelah kita mengikuti forum pelatihan retorika ini kita mau dibawa kemana nih? Bisa jadi MC atau kita masuk ke KPI Solid atau gimana nih? Bisa dibawa kemana nih? Oke. Untuk retorika kan ini adalah seni berbicara kan. Baik MC, bahkan kamu ingin berdakwah pun kamu juga harus Iya. menguasai ini. Iya, gitu. harus butuh ini. Intinya ya di retorika itu adalah bagaimana cara kita melatih public speaking. Kamu harus berani di atas panggung, kamu harus berani ngomong di depan orang banyak. Kamu wajib banget sih, saya sih wajib banget untuk ikut forum ini ya. Karena ini pun juga dimulai dari awal seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Dimas tadi. Semua itu diawali dari dasar-dasar. Jadi ketika kita udah minder dulu, wah nggak pede nih ikut forum retorika, wah nanti kalau udah praktik ini gimana? Ya itu gunanya forum ya Kak ya. Saya boleh menambahkan Silakan. terkait Iya, forum retorika. Jadi kan ya seperti yang dijelaskan Mbak Silva tadi terkait retorika kan sebuah seni untuk berbicara, di mana kita melatih public speaking kita itu sangat berguna di kegiatan sehari-hari kita, Iya. seperti Bener, perkuliahan, gimana caranya presentasi, Iya. menyampaikan Presentasi materi nih. di depan Iya. umum. Itu kan jadi permasalahan ya sepele, tapi itu perlu dilatih. Jadi ya teman-teman yang membutuhkan dari forum pelatihan ini ya ikut aja. Ya, Gitu. ini untuk kalian anak komunikasi nih. Ih rugi banget loh kalau nggak ikut retorika ini, Iya. apalagi kalian masuk ke prodi komunikasi. Iya. Ini saya
pernah dengar kata-kata nih dari siapa ya, dosen mungkin Bunda ini, bilangnya kalian bisa berkomunikasi tapi belum bisa retorika, dan kalian bisa retorika itu sudah pastinya bisa berkomunikasi. Wah. Wah, itu sudah sungguh melekat tuh Ya. di perkomunikasian tuh retorika. Oke Kak, mungkin kita sudah di ujung acara juga. Ini aduh. waktunya juga sudah mepet banget nih untuk kalian yang ingin mengembangkan skill dan juga mengorek bakat minat kalian, bisa juga nih ikut forum ini. Iya. Nah gitu. Jadi untuk yang bisa saya simpulkan kurang lebih seperti itu. Kita ucapkan terima kasih ke Mbak Siva dan juga Kak Dimas. Terima kasih sudah ya, terima kasih sudah mengisi materi kita tentang forum pelatihan ini, forum pelatihan ini. Oke guys, gak kerasa nih kita udah di ujung episode pertama kita kali ini yang membahas tentang forum pelatihan. Nah, untuk kalian yang masih kepo tentang podcast Tapi, bisa banget kunjungin laman Instagram kami @kpi.uin1. Oke, untuk penutupan ini saya punya kata-kata nih buat kalian mahasiswa dan juga mahasiswi yang masih sering overthinking dengan kemampuan kalian. Jangan khawatir, karena apapun yang didasari oleh niat dan juga usaha, semua pasti akan tercapai. Karena kesuksesan itu sebagian datang dari kegagalan. Saya Selvia Iris Martisa mengucapkan terima kasih dan salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.